Jika direkam, kemudian bisa didengarkan ulang bareng-bareng bersama dengan yang lain sehingga bisa lebih banyak menebar manfaat untuk banyak orang ya. Ya mudah-mudahan dalam kajian kita pada subuh kali ini banyak manfaat dan mudah-mudahan mendapatkan barakah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik, mungkin nanti kita akan atau saya akan sampaikan beberapa hal ya berkaitan dengan tema dan nanti kita sambung dengan tanya jawab ya biar agak hidup ya diskusi kita ya ngobrol santai saja karena kalau via Zoom ya karena memang saya juga ikut Zoom pengajian dengan Kiai ya seperti Sabtu Ahad nanti jam 9 sampai asar Zoom dengan MUI Provinsi Jawa Barat ya itu kadang-kadang kalau terlalu banyak bicara pematerinya itu audiensnya atau jamaahnya sudah ada yang mulai banyak yang tidak fokus ya jadi nanti kita dialog saja dialog santai saja. Baik sebelumnya mari sama-sama kita awali dengan baca surah Al-Fatihah mudah-mudahan apa yang kita kaji menjadi manfaat dan barakah kebersamaan kita juga mudah-mudahan menjadi jalan untuk meraih ridha Allah Subhanahu wa taala dan mudah-mudahan ya penyusun kitab ini Syekh Imam An-Nawawi ya, beliau bersama para ulama yang menjadi wasilah kebersamaan kita dalam majlis virtual ini yang telah meninggal dunia mudah-mudahan Allah lapangkan kuburnya husnul khatimah dan mudah-mudahan kelak kita akan dijumpakan dengan orang-orang saleh di surganya Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لنا ولوالدينا آمين. Baik, bab yang ke-30 dalam kitab Riyadhus Shalihin yakni bab asy-syafa'ah ya, syafa'ah. Namun perlu kami sampaikan yang terkait dengan syafa'ah ini bukan syafa'atul uzma. Karena kalau seorang mendengar kata-kata syafaat, biasanya langsung terkoneksi dengan syafaatul uzma dari baginda Nabi Muhammad SAW di yaumil akhirah nanti. Nah, jadi bukan ke arah sana yang akan kita bahas terkait dengan syafaat. Karena syafaat itu bisa ada beberapa macam bentuknya, ya. Dan mungkin kita tidak membahas secara mendalam semua jenis syafaat ya. Namun kita fokus ya, kepada syafaat yang memang menjadi poin dari tema syafaat dalam kitab Riyadhus Shalihin ini. Ya. Nah, saya coba menyampaikan definisi yang disampaikan oleh para ulama dalam syarah kitab Riyadhus Shalihin ini, yakni kitabnya Dalilul Falihin, ya. Sehingga kita mendapati beberapa perbedaan para ulama untuk menyampaikan definisi dari syafaat. Yang pertama, waqala ar-Razi hiya ayyastauhaba ahadun li ahadin syai'an wa yatlubu lahu hajah. Jadi menurut Imam Ar-Razi, syafaat itu adalah seseorang ya memberi kepada orang lain sesuatu yang dibutuhkan. Artinya memberi ini bisa secara langsung ia memberinya atau ia menjadi wasilah. Menjadi wasilah bagi orang lain untuk mendapatkan kebaikan tersebut. Contohnya seperti ini.
Nah, contohnya seperti ini. Saya sedang membutuhkan sesuatu pekerjaan misalkan. Ya, katakanlah pengangguran seperti itu. Lalu minta tolong kepada Ustadz Irfan. Nah, Ustadz Irfan ini tidak bisa membantu secara langsung. Ya, tapi lalu kemudian ia menghubungi ke Ustadz Tri, misalkan, ya, pemilik sebuah perusahaan besar. Lalu berbicara ke Ustadz Tri bahwa ini ada lowongan pekerjaan tidak? Ini ada sahabat saya yang ingin bekerja, mencari pekerjaan. Nah, ini yang disebut dengan syafaat, ya, versi satu ulama. Jadi ia tidak memberikan bantuan secara langsung, tapi menjadi wasilah, ya, menjadi wasilah untuk orang lain mendapatkan apa yang ia inginkan. Wa asluha minasyaf'i diddul watri. Nah, kalau dari segi bahasa, syafa'ah itu berasal dari kata asyaf'u. Ini kalau kita baca dalam surah Al-Fajr ayat 3, wal fajri walayalin ashri wasyaf'i wal watri. Nah, wasyaf'i wal watri. Ya, asyaf'u syafa'ah berasal dari kata asyafu kebalikan dari al-watr. Nah, bahkan kita kalau dapat membuka tafsir dari surah Al-Fajr, apa yang dimaksud dengan asyafu? Syafu itu genap, al-watru ganjil. Sehingga ada ulama yang menafsirkan dari ayat ini, syaf'un itu salat tahajud yang jumlah rakaatnya genap, al-watru ya salat witir yang jumlah rakaatnya ganjil. Ada lagi yang mengatakan asyafu itu dunia, sedangkan al-watru itu akhirah. Lagi yang mengatakan asyafu itu salat jamaah, sedangkan al-watru itu salat sendirian, dan lain sebagainya. Ada banyak pandangan para ulama untuk menafsirkan surah Al-Fajr ayat 3. Ka'anna sahibal hajati kana fardan fasara sahibus syaf'i lahu syaf'an. Ay sara zaujan. Nah, mengapa kemudian dari kata-kata asyaf'u menjadi syafa'ah? Karena diistilahkan seseorang awalnya dia sendirian menghadapi sebuah masalah, lalu kemudian ia datangi orang lain, ya, sehingga dia tidak sendirian menghadapi masalah tersebut. Maka dari sinilah kemudian makna syafa'ah, gitu. Jadi dia tidak sendirian menghadapi sebuah masalah. Karena asyafu itu artinya genap, dia tidak sendirian. Ya. Kayak putus ini. Artinya ya. Tadi pas habis geser posisinya tuh. Sebuah perbuatan dosa, tapi ia ingin Apa? Iya, putus ya. Jaringan nih biasa nih. Ini kendalanya kalau online begini ya. Baik, kita sambung. Ya. Jadi kalau dalam kitab An-Nihaya adalah as-su'alu 'anit tajawuzi 'anidz dzanbi wal jara'im. Jadi permohonan orang yang melakukan pelanggaran atau perbuatan dosa untuk dibebaskan dari dosa atau pidananya. Nah, ini juga syafaat. Ya, jadi misalkan ada penjahat, dia harusnya dihukum sekian tahun. Lalu ia meminta kepada hakim untuk dikurangi hukumannya atau dibebaskan dari hukuman. Ini termasuk juga meminta syafaat. Begitu. Waqilah hiya indimamil adna ilal a'la liyasta'ina bihi ala ma yurawwini. Ada lagi ulama yang berpendapat syafaat itu artinya bergabung, atau bahasa kerennya ya kolaborasi atau kongsi atau bersekutu atau berkolusi atau sekongkol gitu ya, atau bermufakat gitu antara orang yang lebih rendah
kedudukannya atau orang yang dalam keadaan kesulitan kepada orang yang lebih tinggi kehormatannya atau martabatnya atau orang yang bisa membantunya ya untuk mencapai apa yang dia inginkan. Nah, ini mirip-mirip ya. Ini mirip-mirip. Jadi syafaat yang akan kita bahas ya arahnya ke sana, bukan syafaat yang terkait dengan syafaatul uzma di yaumil kiamah. Jadi syafaat dunia ya, syafaat dunia. Dan di dunia ini yang bisa memberi syafaat ya diharapkan ya kita. Ya, kita sesama kaum muslimin memberi syafaat kepada muslim yang lainnya. Sebagaimana dalam firman Allah Subhanahu wa taala surah An-Nisa ayat 85, "May yashfa' syafa'atan hasanatan yakun lahu nasibun minha." Ya. Yang artinya barang siapa yang memberikan syafaat yang baik, ya, niscaya ia akan memperoleh bagian pahala daripadanya. Nah, ini dalam kitab Dalilul Falihin ini dijelaskan. Ya. Wa qala ta'ala, ya, qala ta'ala pernah kita bahas itu, ta'ala itu artinya tinggi. Tinggi ini bukan tinggi tempat ya, bukan tinggi tempat tapi tinggi kedudukan. Ulu makanatin wa uzmatin ya, tingginya kedudukan dan kemuliaan dan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Disebut dengan waqala Allah taala. May yashfa' syafa'atan hasanatan. Maksudnya adalah bi ayyajliba biha li muslimin naf'an au dafa'anhu su'an ibtigha liwajhillahi ta'ala. Yang dimaksud dengan memberikan syafaat yang baik itu adalah mendatangkan manfaat kepada sesama kaum muslimin dan mencegah ia dari keburukan. Nah, ini juga termasuk syafaat. Artinya ketika kaum muslimin ya membutuhkan kita, ya kita bantu sebisanya. Ya, kita bantu. Nah, kalau ada kaum muslim yang kesulitan atau ada kecenderungan dia terjebak kepada suatu keburukan, ya kita bantu juga. Kita bantu menolongnya maksudnya. Tapi bukan dalam rangka maksiat. Kalau dalam rangka maksiat pasti bukan khair, bukan baik. Contohnya gini. Yang tidak baik ya, contohnya tidak baik begini. Misalkan ada orang yang ingin bekerja, PNS lah misalkan contohnya. Lalu kemudian dia punya koneksi pejabat tertentu. Ya, minta bantuan. Ya, bantulah saya biar bisa masuk jadi PNS misalkan. Lalu kemudian memberi syarat, ya udah kalau mau bantu wani piro misalkan gitu ya, wani piro ada uang pelicinnya. Nah, ini tidak termasuk syafaat ya, karena itu maknanya jadi ar-rashi wal murtasi finnar, suap menyuap. Jadi membantunya ini dalam rangka kebaikan dan sesuai dengan ajaran atau dibenarkan dalam secara syariat begitu. Karena tujuannya adalah ibtigha liwajhillahi ta'ala. Jadi tujuan utamanya adalah mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau perbuatan itu tidak diridhoi, maka itu termasuk syafaat. Atau misalkan siswa sedang ujian lalu mencontek, ini bukan termasuk syafaat. Udah mentang-mentang ini teman saya nih, saya bantu nih biar sama-sama naik kelas. Nah, itu bukan termasuk syafaat karena sesuatu yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Contoh syafaat dalam kitab Dalilul Falihin ini dijelaskan wa min dzalika ad-du'a lil mu'minin bi dhahril ghaib. Termasuk juga syafaat adalah mendoakan saudara kita sesama kaum mukminin bi zahril ghaib. Apa artinya zahril ghaib? Zahril ghaib itu diam-diam. Artinya orangnya nggak ada, kita doain. Ya. Misalkan ada saudara kita atau teman kita atau sahabat kita sama kaum mukminin. Ya, dia dalam keadaan sakit. Lalu kita bangun tahajud, kita doakan kesembuhannya. Nah, ini termasuk juga syafaat. Karena ada dalam hadis disebutkan manda ali akhihi bi dhahril ghaib istajib lahu. Ya, barang siapa yang mendoakan saudaranya tidak di tempat. Ya.
tapi didoakan. Nah, ini namanya zahril ghaib. Istajib lahu, maka akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala doanya. Nah, itu. Bahkan waqalal malaku amin walaka mithlu dzalik. Nanti yang diamini, yang aminin itu malaikat. Ini kan kalau kita doa bareng-bareng, ini kita yang doain ya. Ya, misalkan ya, saya doakan mudah-mudahan Ustaz Indra ya punya mobil baru ya misalkan. Nah, itu Pak Ustaz Indra. Ya, kita depan jamaah amin gitu ya. Amin. Amin ya gitu. Nah, ini kan doa secara langsung. Tapi kalau Zuhril Ghaib itu didoanya malam-malam sendirian atau siang-siang atau pagi. Jadi diam-diam dia munajat kepada Allah mendoakan saudara. Nah, ini namanya Zuhril Ghaib. Nah, ini doa yang Zuhril Ghaib ini langsung waqalal malak amin. Yang aminin langsung malaikat. Jadi dia doanya sendirian kepada Allah Subhanahu wa taala, yang aminin malaikat. Walaka mithlu dzalik. Bahkan malaikat itu mendoakan semoga kamu dapat yang semisal itu. Ya, ini. Maka jadi kalau kita kan kalau Idul Fitri ya kemarin kita sebutnya taqabbalallahu minkum ya, atau barakallahu laka. Kita sering doain orang yang selamat itu barakallahu laka. Ya selamat ya barakallahu laka. Jadi yang kita doain dia kan ya. Ya, semoga engkau ya, mendapatkan keberkahan dari Allah. Semoga amal ibadah engkau ya, kamu diterima oleh Allah. Nah, jadi kita ngedoain orang lain. Jadi nggak perlu kemudian barakallahu lana walakum, nggak perlu ya. Semoga Allah memberkahi kami dan Anda ya, nggak perlu begitu. Karena ketika kita mendoakan orang lain, maka malaikat itu akan otomatis mendoakan kebaikan yang sama. Gitu. Maka ketika kita mendoakan misalkan ya di WA misalkan, entah itu doanya bercanda atau tidak, ya misalkan kita doakan ke Ustaz Tri, misalkan zawajakallahu matna wa thulatha wa ruba misalkan ya. Ya, atau zawajakallahu saniyatan wa salisatan wa rabiatan misalkan ya. Ya, misalkan semoga Anda nikah lagi yang kedua, ketiga, keempat. Nah, itu sebenarnya balik lagi ke kita itu ya. Jadi doain orang lain nanti baliknya ke kita. Ya, begitu. Jadi memang seperti itu prinsipnya ya. Maka doakan yang baik-baik buat orang sesama kaum muslimin. Ya, doa itu bagian dari syafaat. Ada apa? Kalau doanya buruk, itu ada potensi kembali ke kita. Jadi kalau doanya baik, itu akan kembali ke kita juga. Nah, itu bagian dari kata syafaat. Ya. Baik. Nah, ini ya, jadi bagi siapa yang memberikan syafaat kepada sesama kaum muslimin, maka ia akan memperoleh bagian pahala yang semisal. Nah, ini keterangan yang kita dapati dari kitab Dalilul Falihin dalam syarah kitab Riyadhus Shalihin. Kita masuk pada hadis yang pertama. Wa an Abi Musa al-Asy'ari. Ya, ini hadis yang diriwayatkan dari Abu Musa al-Asy'ari. Ya, Abu Musa al-Asy'ari itu nama aslinya Abdullah bin Qais. Abdullah bin Qais, ya, sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Wa Nabi Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu qala kana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, bahwasanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, idza atahu talibu hajatin, apabila didatangi oleh seseorang yang meminta hajah, artinya minta dipenuhi kebutuhannya, akbala ala julasaihi, maka beliau menghadapi ke semua yang ada bersamanya atau duduk-duduk bareng. Julasa itu jalasah, duduk. Ya. Jadi majalis jadi. Tat Afwan kepencet mute, Tat. Afwan. Baik, sambung ya. Jadi ketika Rasulullah ya, dalam sebuah majelis misalkan, ya, lalu kemudian datang
sahabatnya minta bantuan, itu langsung otomatis Rasulullah nawarin ke sahabatnya, siapa yang bisa bantu? Gitu. Siapa yang bisa bantu? Jadi nggak harus Rasulullah yang bantu. Ya, karena kan bisa jadi apa yang diminta oleh sahabat ini tidak bisa dipenuhi oleh Rasulullah, tapi bisa dipenuhi oleh sahabat yang lain. Maka Rasulullah begitu kebiasaannya. Jadi kalau ada minta bantuan, siapa yang bisa bantu sahabat ini? Ya, begitu. Isfa'u tu'jaru, kata Rasulullah SAW. Ya, berilah pertolongan padanya, ya, gitu. Tu'jaru, maka akan mendapatkan balasan. Ya. Wa yaqdillah ala lisani nabihi ma ahabba. Ya. Dan Allah akan memutuskan apa-apa yang disenanginya atas lisan Nabi. Nah, ini jadi kebiasaan menarik di zaman modern sekarang. Jadi ketika kita dapati ada orang yang sakit, ya, ada orang yang sakit, lalu kemudian kita share, ya, di grup WA, ya kan doanya bareng-bareng. Gitu. Nah, ini syafaat juga. Atau misalkan ada orang yang kehilangan anak, nah ini kan sering kita dapat, ya. Ada orang yang kehilangan anak, lalu kemudian pasang flyer. Ya. Lalu kita coba share lagi ke grup-grup yang lain. Ya. Sampai ketemu kemudian anaknya atau dompetnya atau sesuatu yang hilang darinya. Nah, ini juga bagian dari syafaat. Artinya kita menjadi wasilah bagi orang lain untuk mendapatkan apa yang ia inginkan. Nah, ini bagus. Tapi prinsipnya jangan hoax, ya. Kalau yang kita share hoax, ya. Misalkan berita meninggal dunia, oh aduh ada yang meninggal dunia, langsung kita share tanpa tabayun, tanpa ngecek dulu benar atau tidak. Ternyata orangnya masih hidup. Wah, ini kan bahaya. Ini bahaya. Ya. Jadi Rasulullah demikian, ya, dalam riwayat hadis ini, bahwa ketika ada orang yang meminta bantuan kepadanya, lalu beliau menawarkan kepada sahabat-sahabat yang lain untuk bisa membantu sahabat itu. Ya, jadi Rasulullah menjadi syafaat, ya, membawa syafaat atau memberikan bantuan secara tidak langsung pada para sahabat. Hadis yang kedua adalah Wa'an Ibni Abbas, ya. Ini hadis yang diriwayatkan dari Ibnu Abbas. Ibnu Abbas itu namanya Abdullah sebenarnya. Ya, Abdullah. Jadi Abdullah bin Abbas. Bapaknya Abbas. Ya, beliau nama sebenarnya adalah Abdullah, tapi terkenalnya dengan Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Disebut dengan radhiyallahu anhuma kenapa? Karena keduanya orang mukmin, orang Islam. Jadi Ibnu Abbasnya orang mukmin, Abdullahnya juga orang mukmin. Maka disebut radhiyallahu anhuma. Jadi kalau kita ketemu ada hadis seperti itu. Kalau radhiyallahu anhu berarti hanya dia yang mukmin. Mungkin bapaknya tidak, begitu. Wa an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma fi qissati Barirah, ada dalam sebuah kisah Barirah wa zaujiha, dan suaminya. Ada yang tahu nggak siapa itu Barirah? Nah, Barirah itu adalah ini kalau kita baca sejarah, ya. Ada kadang-kadang ulama menulisnya cinta bertepuk sebelah tangan. Jadi Barirah dan suaminya ini ada satu kisah yang kemudian menjadi banyak iktibar, ya. Diambil iktibar bahwa tidak selamanya cinta itu memiliki. Ya. Ini cinta bertepuk sebelah tangan. Jadi ceritanya gini, ya. Ceritanya Barirah itu dan suaminya, ya, Mughis namanya, suaminya Mughis. Itu sama-sama budak. Ya, sama-sama budak. Namun suatu ketika, ya, Barirah ini dibebaskan. Yang membebaskan itu Aisyah, ya, istri Rasulullah SAW. Ya. Jadi dibebaskan, dimerdekakan begitu. Nah, ketika dimerdekakan, ya, minta cerai dia sama suaminya, si Mughis itu. Ya. Sampai kemudian Mughis itu nangis-nangis. Ngikutin Barirah kemana-mana. Nggak mau cerai. Tapi karena Barirah ini
sudah merdeka, sudah tidak lagi budak, sedangkan suaminya masih budak, ya tetap dia kekeh pengen cerai gitu. Ya, pengen cerai. Sampai nangis-nangis itu, Mughis itu suaminya. Oh, janganlah, jangan cerailah. Aku masih cinta padamu ya ini ya. Tapi Barirah tetap aja mau cerai. Nah, lalu kemudian Nabi itu menyaksikan kejadian tersebut. Kejadian tersebut, lalu qalat ya, lalu Rasulullah bersabda, qala lahan Nabi, Rasulullah bersabda kepada si Barirah ini, lau raja'tihi. Nah, lau raja'tihi, dengan kata-kata lau raja'tihi, artinya itu kan alangkah baiknya engkau ya kembali kepada suamimu gitu. Artinya ya rujuklah, rujuk itu raja, rujuk kembali. Ya. Qalat ya Rasulullah ta'muruni. Nah, Barirah ini karena dia seorang mukminah yang baik, nanya lagi ke Rasulullah, ya Rasulullah, apakah engkau memerintahkan itu padaku? Artinya apakah ini wajib? Saya harus taat kepada Anda agar saya kembali kepada suami saya yang masih budak, itulah intinya. Ya. Apa kata Rasulullah? Qala innama syafa'ah. Innama asfa. Saya hanya hendak memberikan pertolongan ya untuk suamimu itu, untuk si Mughis itu. Artinya hanya sifatnya anjuran, ya, hanya saran saja. Jadi Rasulullah nggak memerintahkan secara wajib, hanya istihbab, hanya saran saja untuk memberi pertolongan kepada suaminya. Karena melihat begitu kasihan ya Rasulullah. Melihat Mughis nangis, ngikutin Barirah terus sampai keliling Madinah itu, sampai dilihat oleh sahabat Jawa, nangis terus mengharap cinta dari seorang Barirah kata ya. Tapi ditolak cintanya sama Barirah. Ya. Lalu ya Rasulullah menegaskan itu, ya saya hanya menyarankan saja, ya Anda kembali kepada suami Anda, ya jangan cerailah, gitulah. Tapi karena ini hanya saran, maka dijawab oleh Barirah, qalat la hajata li fihi. Wah, kasihan banget ya. Saya sudah tidak membutuhkan padanya lagi. Ya Allah, ya itu bertepuk sebelah tangan tuh ya, Masya Allah. Ya. Tapi ya nggak masalah, ya nggak masalah karena ini hanya sebuah anjuran dari Rasulullah. Nah ini, jadi syafaah di sini maknanya adalah kita memberikan atau menjadi media kebaikan bagi orang lain, sekalipun kita tidak bisa secara langsung tentunya, ya, tapi kita menjadi media agar seseorang mendapatkan bantuan, ya, seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin ada pertanyaan atau diskusi terkait dengan tema ini atau dengan tema-tema yang lainnya. Fadhal.